Selamat malam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita berjumpa lagi dalam acara kelas pendalaman Alkitab Perdatam. Dan kali ini adalah masih membahas topik tentang antropologi, sesi yang ke-6, ya, sesi yang terakhir, dan malam hari ini akan dibawakan oleh Pak James Rilatupa. Sebelum itu, mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur malam hari ini kami sudah berkumpul kembali dalam pertemuan virtual ini Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati acara kami, Tuhan berikan kami kemampuan untuk mengerti, memahami apa yang kami pelajari malam hari ini Tuhan. Tuhan tolong Pak James yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Tuhan berikan hikmat, biarlah hamba-Mu ini boleh menyampaikannya dengan baik. Terima kasih Tuhan, kami buka acara pendalaman Alkitab malam hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, malam hari ini kita akan membahas ada 4 topik, yaitu tentang gambar diri, kemudian yang kedua perjuangan pemulihan gambar diri, yang ketiga tentang proses pemulihan gambar diri, dan yang terakhir adalah pemulihan gambar diri dalam keselamatan. Untuk itu saya berikan waktu kepada Pak James untuk memaparkan penjelasannya. Silakan Pak James. Hal ini biasanya dianggap positif, padahal belum tentu. Orang yang percaya diri bukan berarti telah memiliki. Kalau seseorang memandang dirinya rendah, maka cenderung rendah diri atau minder. Orang yang minder sebenarnya adalah orang sombong dari sudut yang berbeda. Orang minder adalah orang yang menetapkan suatu standar. Ceramah mengenai gambar diri yang diajarkan seringkali tidak memiliki ukuran yang jelas. Percaya diri dianggap sebagai tanda seorang yang sudah menemukan gambar diri. Bila demikian ukurannya, maka ini bukanlah kebenaran Alkitab. Ini hanyalah pengembangan kepribadian yang juga diajarkan oleh para motivator umum. Pengembangan kepribadian bila diajarkan tanpa kebenaran Injil akan membangun sikap humanisme berpusat kepada diri sendiri dan tidak mengembangkan pola hidup seperti yang disampaikan Paulus, yaitu hidupku bukan aku lagi. Galatia 2 ayat 19 sampai dengan 20. Gambar diri atau akan datang, yaitu bagaimana seseorang akan membawa dirinya, self-esteem. Gambaran dalam diri seseorang dapat menjadi apa atau bagaimana dirinya di kemudian hari. Dan manusia terus bergerak menjadi seorang seperti yang diidolakan. Pola pikir dan gaya hidup seseorang pada umumnya meniru apa yang sudah dilakukan orang sebelumnya dan apa yang dilihat dari lingkungannya. Ini yang disebut oleh Petrus sebagai cara hidup yang diwariskan oleh nenek moyang. 1 Petrus 1 ayat 18 sampai 19. Inilah proses membangun diri yang salah. Tuhan Yesus menyatakan bahwa yang dikagumi manusia dibenci oleh Allah. Lukas 16 ayat 15. Dan hidup manusia tidak tergantung dari kekayaannya. Lukas 12 ayat 15. Selanjutnya Alkitab juga mengajarkan agar orang percaya tidak boleh menjadi sama dengan dunia ini. Roma 12 ayat 2. Ada 2 macam gambar diri yang benar, gambar diri secara umum dan gambar diri secara khusus. Secara umum artinya gambar diri yang mengacu atau menunjuk kepada manusia yang dikehendaki Allah. Dalam hal ini Tuhan Yesus sebagai teladannya. Filipi 2 ayat 4 sampai dengan 7. Gambar diri secara khusus artinya kehendak Tuhan kepada masing-masing individu untuk menjadi sosok pribadi. Macam apakah masing-masing individu itu? Dalam hal ini setiap orang memiliki gambar diri yang berbeda-beda. Tidak ada yang sama.
Sering kita mendengar orang berkata dan bermoto bahwa bukan awal perjalanan yang menentukan, tetapi akhir perjalanan. Kecenderungan untuk tidak mulai berjaga-jaga, mempersiapkan diri jauh-jauh hari sebelum mendekati hari kematian atau menghadap takhta pengadilan Tuhan, ini adalah sebuah kecerobohan. Tuhan jarang sekali memberitahu kapan seseorang dipanggilnya pulang. Hal ini paralel dengan hari kedatangan Tuhan. Tidak seorang pun tahu kapan kedatangannya. Kedua kali untuk menyudahi sejarah dunia ini. Matius 24 ayat 36. Kisah Rasul 1 ayat 7. Kalau manusia tahu hari kedatangannya, maka sikap berjaga-jaga yang benar tidak dimiliki secara benar. Pertobatan seseorang pun yang juga tidak benar dapat disimpulkan bahwa keselamatan bukan sesuatu yang gampangan dan murahan. Perhatikan ucapan Tuhan Yesus. Berjuanglah. Kata ini dalam teks aslinya adalah agoniseste, artinya struggle atau strive, berjuang atau berusaha dengan keras. Pengertiannya yang lain adalah labor fervently, bekerja dengan bersemangat atau bernyala-nyala. Pelajaran berharga lain yang kita peroleh dari penjahat di samping salib Tuhan itu adalah dari pernyataan-pernyataan penjahat tersebut di kayu salibnya, menunjukkan hormatnya kepada Tuhan Yesus. Lukas 23 ayat 39 sampai 43. Rupanya penjahat ini sudah mengenal Tuhan Yesus sebelum penyaliban mereka. Itulah sebabnya ia dapat membela Tuhan Yesus dan mengatakan bahwa Yesus tidak bersalah. Hal ini bukan diperolehnya dalam sehari, tetapi tahun-tahun yang panjang dalam perjuangan yang benar-benar serius. Dalam kondisi yang terjepit seperti penjahat ini, ia masih memandang kerajaan Tuhan, Yesus Kristus. Ia tidak hanyut dalam keduniawian. Ia memiliki kepribadian yang surgawi. Ia bukan penjahat kriminal karena kejahatan yang dilakukan, tetapi penjahat politik. Ia ditangkap karena membela Yahweh, Allah Israel. Bagi orang percaya, pertanggungjawabnya adalah apakah telah menemukan gambar diri yang Allah kehendaki. Disinilah letak keberkenanan di hadapan Bapa. Untuk meraih ini, orang percaya harus memanfaatkan setiap detik hidupnya guna pengembangan diri untuk sempurna seperti Bapa. Dalam bahasa Yunani ada beberapa kata yang dapat diterjemahkan waktu dalam bahasa Indonesia. Pertama, hora. Kata ini menunjuk kepada waktu dalam pengertian durasinya, panjang pendeknya, lama singkatnya. Kita harus memperhatikan bahwa durasi waktu hidup kita sangat singkat. Kata kedua, kronos. Kronos artinya waktu dalam pengertian urut-urutannya. Kata ini menjadi kronologi dalam bahasa Indonesia. Dalam kebijaksanaan Tuhan, Tuhan telah merancang segala sesuatu indah rancangan Tuhan tersebut seperti kurikulum perkuliahan yang dirancang agar mahasiswa dapat menjadi lulusan yang berkualitas. Melalui urut-urutan peristiwa dalam kehidupan ini, seorang anak Tuhan dibentuk agar menemukan gambar dirinya yang benar menurut penciptanya. Sedangkan kata ketiga adalah kairos. Kairos berarti momentum. Ada saat-saat yang berharga dan sangat berarti dalam kehidupan ini di mana Tuhan menggarap seseorang. Tiga kata untuk waktu ini, hora, kronos, dan kairos, mengisyaratkan bahwa seluruh perjalanan waktu hidup ini penting. Bukan hanya awal perjalanan yang penting, tetapi juga di seluruh hora, durasi, kronos, urut-urutan kejadian, dan kairos, momentum dan kesempatan yang Tuhan sediakan bagi orang percaya guna proses pendewasaan. Dalam 2 Korintus 5 ayat 9-10, Paulus menulis bahwa penderitaan ringan yang sekarang ini dalam kurung 70 tahun mengerjakan bagi seorang percaya kemuliaan yang kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan itu.
Harus kita ingat bahwa waktu, hora kita makin berkurang. Kesempatan-kesempatan atau kairos dapat berlalu tanpa hasil. Dan urut-urutan pembentukan Tuhan atas kita menjadi sia-sia. Kemudian yang bagian kedua, perjuangan pemulihan gambar diri. Pada dasarnya manusia yang telah jatuh dalam dosa dan kehilangan kemuliaan Allah, Roma 3 ayat 23, terlahir dalam keadaan yang tidak berpotensi untuk memiliki dan mengenal gambar diri yang benar. Kejatuhan manusia dalam dosa karena bujukan iblis untuk menjadi seperti Allah. Kejadian 3 ayat 1 sampai dengan 6. Menunjukkan manusia belum mengenal gambar diri dengan benar. Kalau manusia memahami gambar diri dengan benar, maka ia tidak akan makan buah yang terlarang untuk dimakan tersebut. Kemungkinan potensi terbesar yang mengganggu pemerintahan manusia adalah malaikat-malaikat pemberontak yang dibuat ke bumi. Wahyu 12 ayat 4. Tidak mungkin Bapa merancang kejatuhan manusia ke dalam dosa, kemudian mengutus Tuhan Yesus Kristus untuk mengalahkan iblis. Manusialah yang seharusnya dapat mengalahkan iblis. Sesungguhnya manusia dirancang untuk bersekutu dalam kurun waktu tidak terbatas. Tuhan menciptakan manusia hanya untuk hidup dalam persekutuan dengan Dia dan mengabdi dan pengabdiannya kepadanya selama-lamanya. Dalam hal ini, sebelum Tuhan menciptakan manusia, Tuhan telah membuat rancangan mengenai model manusia yang diinginkannya. Tidak mungkin Tuhan menciptakan tanpa rancangan. Bahkan dalam penciptaan manusia, Tuhan menciptakan dengan musyawarah. Kejadian 1 ayat 26. Seorang yang belajar mengenai siapa dirinya atau siapa manusia berarti ia bersedia menerima panggilan untuk bertobat dan diperbarui agar jadi manusia sesuai dengan rancangannya. Di sini sebenarnya gambar diri seseorang sangat mudah terbaca oleh sesamanya. Berkenan dengan hal ini Tuhan Yesus berkata bahwa dari buahnya kita mengenal seseorang. Matius 7 ayat 16. Ketika Tuhan Yesus mengajarkan kebenaran, maka kebenaran itu membangun konsep gambar diri yang benar menurut Tuhan. Dan apa yang Tuhan kehendaki bisa menjadi apa setiap individu menurut Dia atau sesuai dengan rencananya. Tanpa mengerti apa yang Tuhan Yesus ajarkan, maka seseorang tidak akan menemukan gambar diri yang benar. Bagian ketiga, proses pemulihan gambar diri. Seandainya Adam tidak berbuat dosa, maka melalui perjalanan waktu yang tidak terbatas, manusia mengenal dirinya dengan benar. Manusia bisa mencapai keserupaan dengan Bapa lebih baik dan memahami apakah yang baik dan buruk tanpa harus berbuat dosa terlebih dahulu. Dari begitu banyak pandangan mengenai gambar dan rupa Allah, Salem dan Demut yang diungkapkan dalam Kejadian 1 ayat 26-27, terdapat kemungkinan bahwa pengertian gambar adalah keserupaan yang diperoleh sejak penciptaan atau sejak lahir. Sedangkan rupa menunjuk keserupaan yang diperoleh belakangan. Kata-kata yang digunakan untuk gambar dan rupa di dalam teks asli Alkitab yaitu dalam bahasa Ibrani adalah Salem dan Demut. Salem hendak menunjuk gambar dalam arti unsur-unsur dasar yang dimiliki Allah juga dimiliki manusia, yaitu pikiran, perasaan, kehendak, kekekalan, dan hakikat kerja. Adapun Demut adalah keserupaan yang menunjuk kepada kualitas atas unsur-unsur tersebut. Keserupaan dengan Allah yang dimiliki manusia bukan sesuatu yang statis, tetapi bisa progresif. Keselamatan dalam Yesus Kristus membuka peluang manusia dapat belajar mengenal dirinya dengan benar dan mengembangkannya sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Matius 5 ayat 48. Pernyataan Tuhan Yesus bahwa orang percaya harus sempurna seperti Bapa di sorga sebenarnya sama dengan panggilan untuk menemukan gambar diri yang Allah Bapa kehendaki dari dan gambar diri yang ditemukan
adalah kesempurnaan Bapa di sorga. Dalam keberhasilan Adam kedua, maksudnya Yesus menemukan gambar diri seperti Bapa kehendaki, Matius 3 ayat 17. Maka orang yang percaya dan yang mengikut dia diberi kemungkinan untuk berhasil juga, sama seperti dia. Roma 8 ayat 29. Kesalahan beberapa gereja selama ini adalah tidak bermaksud untuk membongkar konsep-konsep mengenai kehidupan yang telah dipahami oleh jemaat, yaitu mengenai gambar diri yang salah. Malah sebaliknya gereja berusaha untuk membantu mewujudkan apa yang dipahami sebagai keberhasilan, kemenangan, hidup berkelimpahan dan diberkati, dan lain sebagainya. Jemaat dilatih untuk mengembangkan self-esteem yang bertentangan dengan rencana pemulihan gambar diri. Jemaat bukan semakin menemukan gambar dirinya, tetapi semakin sesat, jauh daripada gambar diri yang Tuhan kehendaki. Untuk mengembalikan gambar diri, seseorang harus menyangkal diri. Matius 16 ayat 24. Menyangkal diri adalah kesediaan untuk membuat konsep dan segala asumsinya mengenai kehidupan ini. Asumsi mengenai keberhasilan, kebahagiaan, dan lain sebagainya. Filosofi hidup yang diwariskan kepada kita pada umumnya adalah perjuangan untuk meraih keberhasilan melalui sekolah, kuliah, berkarir, berdagang, mencari nafkah dengan berbagai profesi, menikah, punya anak, membesarkan anak, mencari menantu, ikut membesarkan cucu, dan lain sebagainya. Semua itu dilakukan untuk meraih apa yang disebut sebagai keberhasilan atau paling tidak sebuah kelayakan atau kewajaran hidup. Sebenarnya jiwa manusia penuh dengan perbendaharaan busuk yang tidak membangun diri menjadi manusia seperti yang tidak dikehendaki oleh Allah. Perbendaharaan jiwa yang busuk tersebut juga merupakan penyakit jiwa yang tidak mudah disembuhkan. Bagaimana seorang yang bisa mengenali bahwa dirinya masih berkenan jauh dari standar kesucian atau kebenaran Tuhan? Seperti pertanyaan yang mudah, seperti pertanyaan orang muda yang kaya dalam Matius 19 ayat 20. Semuanya itu telah kuturuti, apalagi yang masih kurang? Hanya orang yang haus dan lapar akan kebenaran yang akan dipuaskan. Matius 5 ayat 6. Orang yang selalu ingin mencapai tingkat yang lebih tinggi dalam kesucian Tuhan yang akan memperoleh jawaban. Sayang sekali banyak orang mau memiliki rumah, mobil, kehormatan, pangkat, dan fasilitas lain serba terbaik, tetapi tidak merindukan kehidupan rohani yang terbaik. Inilah yang Alkitab katakan sebagai orang-orang bodoh. Lukas 12 ayat 15 sampai dengan 21. Jadi kalau Tuhan berfirman, kumpulkan harta di sorga, itu dimaksudkan agar kita membenahi jiwa kita untuk diisi kebenaran Tuhan, menggantikan segala yang busuk yang ada di dalamnya. Nasihat Tuhan untuk mengumpulkan harta di sorga berkenaan dengan khotbah Tuhan Yesus di bukit Matius 5 ayat 7, yaitu ketika Tuhan meletakkan dasar moral untuk umat perjanjian baru. Kemudian bagian yang terakhir, pemulihan gambar diri dalam keselamatan. Proses keselamatan dalam Yesus Kristus pada dasarnya adalah proses menjadikan manusia unggul bagi Tuhan. Manusia unggul adalah manusia seperti rancangan semula. Inilah cita-cita Tuhan. Keunggulan ini bukan diukur oleh nilai-nilai bendani atau materi. Ukuran keunggulan ini di sini adalah ukuran Tuhan. Dalam hal ini, ayat-ayat Perjanjian Lama tidak bisa menjadi tolok ukur kehidupan iman Kristen. Kalaupun kita mengambil ayat dari Perjanjian Lama, maka kita harus melihat konteksnya dengan seksama.
ayat perjanjian baru membuat kebenaran yang pantas dikenakan dalam kehidupan orang percaya. Untuk masuk dalam proyek menjadi manusia unggul bagi Tuhan, seseorang harus mempertaruhkan segenap hidupnya. Bagi Tuhan, pertaruhan segenap hidup artinya harus sungguh-sungguh serius, bukan kegiatan sambilan. Di sini berlaku firman Tuhan yang mengatakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hidupmu, di dalam Matius 22, 33-40, Markus 12 ayat 28-34, Lukas 10 ayat 25-28. Kasih seseorang kepada Tuhan ditunjukkan dengan kesediaannya menjadi pribadi yang seperti Tuhan kehendaki. Langkah penyempurnaan sebagai orang yang menerima keselamatan dimulai dari manusia yang harus menjadi manusia yang baik secara umum terlebih dahulu, barulah dapat menjadi manusia unggul warga kerajaan. Kebaikan secara umum adalah kebaikan yang telah dimiliki orang kaya yang mengingini hidup kekal dalam Matius 19 ayat 16-26. Ia seorang yang telah melakukan hukum Taurat. Orang seperti ini hidupnya berkualitas secara umum. Tetapi masih kurang satu lagi untuk memiliki hidup yang kekal atau hidup yang berkualitas menurut Tuhan. Satu lagi itu adalah mengikuti perkataan Tuhan Yesus, Markus 10 ayat 21. Tuhan menghendaki kita bukan saja menjadi baik, tetapi sempurna. Inilah manusia unggul menurut Tuhan. Matius 5 ayat 48. Di lapangan sering kita jumpai orang-orang yang kualitas hidupnya secara umum saja sudah rendah. Tetapi mereka dengan alasan dipimpin Roh Kudus atau menerima karunia Roh Kudus mengajar dan membimbing orang lain yang kualitas umumnya mungkin bisa lebih baik darinya. Di sini terjadi proses pembodohan. Padahal kebaikan secara umum juga bagian dari proses penyempurnaan untuk menjadi manusia unggul menurut Tuhan. Kalau secara umum seseorang sudah tidak baik atau tidak berkualitas, maka seseorang tidak akan mencapai keunggulan di hadapan Tuhan. Pada umumnya orang masih memisahkan antara ibadah kepada Tuhan dan kehidupan setiap hari. Pemisahan atau pembedaan ini biasanya disebut juga antara yang rohani dan duniawi. Bila kita masih memiliki anggapan atau sikap berpikir seperti ini, berarti kita belum mengerti kebenaran. Dan ini yang terakhir, di dalam Roma 12 ayat 1-2, Paulus menjelaskan arti ibadah, yaitu mempersembahkan tubuh sebagai korban yang hidup, kudus dan yang berkenan. Ini artinya membudayakan tubuh untuk kepentingan kehidupan sesuai dengan maksud Tuhan dan tidak menggunakan tubuh dalam bentuk perbuatan yang melanggar firman Tuhan. Untuk ini merupakan kewajiban agar anak-anak Tuhan meningkatkan kualitasnya, kemampuan kerja dalam membudidayakan semua potensi yang ada di dalam dirinya dan belajar kebenaran Alkitab untuk mengerti bagaimana menggunakan tubuh sesuai dengan firman Tuhan. Nah, itulah Bapak, Ibu, Saudara sekalian, penyampaian antropologi sesi yang terakhir dengan beberapa bagian, yaitu gambar diri, perjuangan pemulihan gambar diri, proses pemulihan gambar diri, serta terakhir pemulihan gambar diri dalam keselamatan. Kembali kami menyerahkan kepada Pak David untuk memoderator acara ini. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak James sudah menyelesaikan paparannya. Bapak Ibu, saya buka kesempatan untuk bertanya atau berdiskusi atau mau menambahkan. Silakan Bapak Ibu. Oke, yuk mari Bapak Ibu kita akhiri pertemuan kita malam hari ini. Kita akan menutup dengan doa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk pertemuan mengenai antropologi Tuhan yang sudah kami selesaikan dalam 6 sesi, dalam 6 kali pertemuan. Kiranya Tuhan tolong untuk kami senantiasa mengingat-ingat dan Roh Kudus menolong kami menerjemahkan apa yang sudah kami pelajari selama 6 kali pertemuan ini Tuhan. Mari Roh Kudus tolong kami
Kami mau serahkan malam hari ini, kami mau beristirahat. Tuhan menyertai kami sepanjang malam ini, memberkati kami semua Tuhan. Berkati setiap kami yang hadir, dan Tuhan memimpin kami terus sehingga kami semakin hidup benar dan pikiran kami diubahkan, dicerahkan oleh kebenaran firman-Mu Tuhan. Berkati Pak James yang sudah menyampaikan, Tuhan berikan hikmat akabudi dalam tugas-tugasnya sehari-hari sebagai guru besar. Tuhan menolong Pak James Tuhan. Terima kasih Bapak. Engkau memberkati Remi juga yang sudah menyelesaikan perkuliahannya hingga selesai dan bulan November akan wisuda. Tuhan, dengan selesainya tugas ini berarti Ibu Remi akan mengemban tugasnya Tuhan dalam melayani jemaat-Mu di Perbatang. Tuhan berikan kekuatan, berikan kemampuan Tuhan untuk melayani jemaat-Mu dengan lebih baik Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami akhiri ibadah kami malam hari ini, dan kami serahkan doa ucapan syukur kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Oke, bye-bye. Amin. Thank you semuanya. Selamat Pak James. Ya. Semuanya. Ya. Selamat malam semua Pak James. Terima kasih. Ya.